Tepuk tangan buat mereka semua. Ya, silakan duduk. Asyik tolong nanti Jeff, kamu coba syuting terus. Orang duduk awas kamu. Baik. Nah ini dia. Mana Pak Fendi? Oh ada. Coba berdiri. Tolong Pratoso. Itu sudah berdiri. Ya, yang belum tahu, ya kami ada di Jogja. Tetap berdiri dulu. Yang belum tahu, kami ada di Jogja. Ya, daerah mana ini? Jalan Solo. Cari Papia Java. Oke, sudah lihat semua. Terima kasih. Saya belum lama kenal mereka sejak April yang lalu. Tapi, dan ini pertama kali saya ketemu mereka di rumahnya di Jogja. Saya ingin beritahu kepada saudara betapa capeknya hati Tuhan ketika kerinduannya tidak tercapai. Ya, Ijek tanya, itu yang di audio semuanya sudah diterangkan. Kerinduan apa? Mari kita baca dulu Yesaya 62. Yesaya 62. Saya nanti siapa dulu ya? Ini ada 4 sesi, setiap sesi kamu nyanyi. Kamu saya dulu. Kamu komen keyboardnya dulu. Oke. Oh iya, yang belum tahu toiletnya di bawah ya. Yang belum tahu. Oke. Yesaya 62 mulai ayat 1. Ada di layar? Siapa namamu multimedia tadi lupa lagi? Angel. Nggak yang satu lagi. Siapa nama? Gila. Tadi siang dia sibuk di sini. Ada? Yesaya 62. Ada satu kerinduan Tuhan yang tercatat dalam nubuatan Yesaya. Dan kerinduan ini belum tercapai sampai hari ini. Pak Gembala Danang bersama istri angkat tangan dong. Nah, ganti dong. Nah, Pak Danang ini saya kenal sejak dia masih SD, SMP di Napiri. Terima kasih Pak Gembala. Hari ini ngajak jemaatnya bedol deso. Hari ini ibadah mereka itu bukan Minggu tapi Jumat. Tapi karena ada acara ini, maka jemaatnya bedol deso pindah ke sini semua. Karena ada jemaat yang ada bedol deso. Karena majelis waktu itu ya. Ada ayatnya enggak di layar? Belum ada. Ada. Saudara, apa yang terjadi bagi seorang ayah, seorang papa, kalau punya kerinduan yang sangat besar, dan kerinduannya nggak 5, nggak 10, cuma 1, tapi anak-anaknya nggak bisa memenuhi kerinduan papanya, tapi kurang ajarnya anak-anaknya nagih uang tiap minggu. Ngerti lu sudah saja? Saya ngerti nggak? Nggak sadar. Kita yang kurang ajar itu, anak-anaknya ini nggak pernah memenuhi kerinduan papa kita. Ini yang kita harus tahu. Oleh karena saudara, mulai hari ini yang belum tahu supaya jadi tahu. Setiap kali sudah membaca kitab Yesaya dan ada kata Sion, langsung lari. Ini gereja. Itu kita. Gereja sedunia. Jadi saya kata, oleh karena gerejaku, aku tidak dapat berdiam diri. Karena damai yang aku cari, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai di sini saya mau ingatkan saudara, masih kerinduan Tuhan. Masih ingat berita pertama yang dikumandangkan oleh pemimpin malaikat sesurga ketika Tuhan Yesus lahir? Mereka menampakkan diri kepada para gembala di padang Efrata. Masih ingat apa kalimatnya? Ini penting. Ini kerinduan Tuhan. Ayo cepetan.
yang belum tahu, ya yang sudah tahu. Apa kalimat pertamanya? Jangan takut, betul. Tapi setelah itu, damai di bumi bagi manusia diperkenan. Saudara, ini kerinduan Bapa di surga, ada damai di bumi. Maaf, tapi kita sibuk, malah tidak ada damai. Tadi pagi jam 10 sampai jam setengah 1 kami ada acara besar di Dembangan Baru, Jalan Beo nomor 38. Judulnya 2 obor pedesaan. Nah, saya sampaikan hal ini. Ayo jujur jawab. Kelompok arisan, Lions Club, tahu ya? Dan banyak lagi kelompok-kelompok sosial yang banyak. Jawab jujur. Antara mereka, kelompok-kelompok itu, dengan gereja, termasuk arisan tadi, jujur jawab. Siapa lebih hidup damai, gereja atau mereka? Gereja jawab, ini pertanyaan penting. Lu jawab, saya tanya kok. Masa tinggal pendeta orang jawab? Ayo jawab. Lebih damai, lebih aman. Mereka kelompok-kelompok itu atau gereja? Terus kan? Mereka itu lebih aman, lebih damai. Selama gereja tidak bertobat tentang masalah dogma atau doktrin, maka nggak akan ada damai gitu. Buktikan, orang Katolik mati-matian suruh ke gereja Pentakosta, nggak akan mau. Betul atau salah? Orang Pentakosta mati-matian suruh gabung ke gereja Protestan, nggak akan. Belum Adventnya, belum Baptisnya, belum GKKD-nya, belum Gisinya, belum warga Allah, semua gereja merasa diri paling benar. Padahal semua dogma dan doktrin itu berasal dari buku yang sama, namanya Alkitab. Nah, kok bisa sumbernya damai, kok keluarnya itu seperti itu? Jawab, saya berkata benar atau salah? Jawab cepat ke saya, benar atau salah? Alkitabnya tidak salah, yang menafsirkan yang salah, nggak ada damai. Tuhan tidak merindukan bangunkan gedung gereja besar, tidak. Maka itu kalau hari-hari ini saya melihat ada beberapa teman saya membuat istilah mega church, hati saya sedih, Tuhan pun sedih. Kenapa? Karena di Alkitab gak ada Tuhan bilang bangunkan gedung gereja megah. Saya lihat Eropa, ngeri loh. Sudah ribuan, bukan ratusan gedung gereja di Eropa berubah fungsi. Jadi masjid, jadi kuil, jadi rumah makan, jadi nightclub, jadi hotel. Karena terlalu besar gedungnya, perawatannya mahal, jemaatnya sudah tidak ada, dan pemerintah negara-negara nggak sanggup biaya. Jadi bukan gedung itu yang Tuhan minta. Sungguh oleh karena gereja aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena damai yang aku cari, aku gak akan tinggal tenang. Coba renungkan kalimat ini. Berarti Papa sedang apa? Kalau bahasa anak muda sedang galau, lebih dari galau. Ya, bahasa Melayu maskul. Saudara, ini loh Papa kita. Nah, saya melihat fakta ini di keluarga Pak Feni. Saya kenal banyak pengusaha-pengusaha.
Nanti yang baju-baju oranye kalian siap ditanya oleh semua orang banyak. Masuk yang di bawah. Tanya, serius, saya baru kemarin malam saya tiba di sini. Terus tadi sepanjang hari lumayan saya agak lama ketemu mereka. Nah, saya bilang perusahaan ini lebih gereja dari gereja itu sendiri. Waktu puasa kemarin, dan itu sudah setiap tahun sejak perusahaan ini ada, mereka selalu mengadakan buka bersama, lalu sholat tarawih di lantai dasar. Udah berapa tahun itu Pak Fendi berjalan? Lama. Saya lihat videonya sampai kaku. Ya mereka kasih jalan juga. Ini lantai 2, lantai 1. Mereka tidak membedakan agama apapun. Ini semua karyawan mereka dianggap seperti keluarga. Nah, itulah gereja yang Tuhan cari. Sambil mereka kerja, cari makan. Itu nanti ya, tolong ya, saudara tanya ini semua baju orang ini. Bagaimana mereka kerja di sini? Mereka diperlakukan bukan sebagai karyawan lagi. Itu yang luar. Nanti kalian jawab ya semuanya. Jadi Papa sedang apa? Kalau kita baca ayat ini, oleh karena gereja aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem kata damai yang belum nyata, aku gak akan tinggal tenang. Bagi yang belum tahu supaya tahu, ada sejarah gereja yang pekat, bukan cuma gelap, pekat. Dan itu gak bisa dihapus, karena itu sejarah. Gereja di Amerika. Saudara masih ingat sejarah perbudakan? Ya, saya tanya masih ingat, anak-anak muda harus tahu kamu. Sejarah perbudakan itu mengerikan. Manusia diakui lebih rendah dari binatang. Kejam sekali zaman itu. Dan praktek perbudakan yang mengerikan itu dimulainya di dalam gereja. Jadi pendeta-pendeta kulit putih di Amerika tahun itu kota. Ngeri sekali, itu sejarah gelap. Dan gara-gara pendeta-pendeta Amerika juga gereja Indonesia banyak yang rusak. Ikut-ikutan, khotbahnya duit melulu, duit terus. Perpuluhan terus. Maaf kalau ada anak-anak tunggal yang gak suka ini, jangan keluar dulu ya, kita tetap sahabat, awas kamu. Serius. Karena saya tahu banyak teman saya yang gak suka. Karena memang di Alkitab gak ada. Orang Yahudi sendiri gak pernah melakukan perbuatan sampai hari ini. Karena gak ada bait suci. Dan tidak ada imam yang harus menerima perpuluhan itu. Jadi gak berlaku. Maaf bagi yang masih ngotot, nanti kita makan roti habis ini, saya tahu masalahnya. Dan Pak Fendi bersama Ibu tahu terus bukan saya, oke? Oh ya makasih Pak Nuwun. Terus bukan itu pecel ternyata roti, jadinya pecel ini. Maaf Nuwun sendiri, mana saya? Ngeri saudara. Ketika kasih itu dihancurkan lewat gereja yang harusnya menyatakan kasih. Jadi praktek perbudakan itu mengerikan sekali. Dan itu secara gelap yang gak bisa dihapus. Nah, pendeta-pendeta di Amerika yang banyak uang persembahan, maaf, jual ini, jual itu. Dan itu diikuti oleh beberapa teman saya yang di Indonesia ini. Nah begini aja lah ya, supaya enggak makin bingung. Setuju nggak kalau saya katakan, kalau saudara bingung melihat firman dari Kejadian sampai Wahyu, bingung bukan? Kalau nggak ada yang menjelaskan,
begini aja. Ikuti yang Tuhan Yesus ajarkan. Wes mulai. Setuju? Yang lagi di 4 Injil dulu. Hidupi dulu 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu 4 Injil itu diringkas lagi. Kalau saya diperes sampai ketemu kanilnya, tahu kanil orang Jawa bilang? Tahu? Apa bahasa Jawanya? Sari. Iya enggak, bahasa Jawanya itu loh. Makan gudeg kalau kanil, yang putih-putih kok jadi. Arek. Arek. Oke ya. Nah, kalau 4 Injil itu diperes, ya sampai keluar intinya, itu cuma ada di 3 pasal. Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Nah, yakinkan diri setiap saudara termasuk mengikuti di rumah. Kalau saudara dan saya bisa dikuasai oleh 3 pasal itu, Matius berapa tadi? 5, 6, 7. Kalau kita baca, sepelan-pelannya kita baca 3 pasal itu, nggak sampai 15 menit sudah habis. Tapi 3 pasal itu luar biasa kalau kita menghidupinya. Nggak usah sekolah teologi soal kita bayar mahal kelamaan. Cukup hidupi 3 pasal itu saja. Itu intinya, anak-anak muda, kalian belajar. Saudara cari buku biografinya Mahatma Gandhi. Nah, di situ ada 3 pasal. Mahatma Gandhi, masih ingat penampilannya? Pakai sari pria, sandal jepit, bawa tongkat, nggak pakai baju atasan, cuma dilipat. Itu pernah 2 kali diusir waktu dia masuk gereja. Zaman itu India di bawah kekuasaan Inggris. Nah, gereja Inggris itu sangat aristokrat, terlalu tinggi benar. Nah, Mahatma Gandhi masuk ke gereja yang pertama. Nggak boleh karena nggak pakai sepatu, nggak pakai jas. Ya udah. Akhirnya berapa bulan kemudian dia cari gereja lain, sama dia nggak boleh masuk. Maka dalam satu paragraf biografi Mahatma Gandhi ada tulisan yang membuat Tuhanku sedih, ayat ini nggak terjadi. Aku percaya Yesusmu dan aku percaya kitab suci, tapi aku nggak percaya orang Kristen. Lalu dia nulis ini, seandainya orang Kristen menghidupi Matius 5, 6, dan 7, bumi ini aman dan damai. Bayangkan, itu ada dalam sejarah dunia. Maka itu pulang dari sini termasuk semua saudara, nggak usah sibuk doktrin ini, doktrin itu. Hapus. Hidupi Matius 5, 6, dan 7. Wih, itu keren sekali yang disampaikan Tuhan Yesus. Nah, 3 pasal itu diringkas lagi jadi doa Bapa kami. Itu luar biasa. Bapa kami yang di surga. Ini dipakai oleh Bapak ini. Semua orang yang kerja dengan mereka bukan dianggap orang lain, anggap Tuhan. Luar biasa. Saudara, perhatikan itu. Begitu mereka percayanya kepada karyawannya, tadi yang naik dari lantai 1, saya kemarin sempat tambahkan masuk, akhirnya toko baju, enggak jualan bakpia. Enggak, itu baju kami. Dan enggak dikunci loh. Mereka karyawan orang masuk. Pasti bumi ke gak nyatet itu. Baju ini hilang piro karena itu juga tuh. Saudara, seperti itu Tuhan mau harus percaya orang lain. Nah, nggak usah sibuk mengenal teologi sudah. Pokoknya kenali doa Bapa kami dan 3 pasal ini. Pasal berapa tadi? Matius 5, Matius 6,
mulai hari ini baca, renungkan, dan biar 3 fase itu menguasai hidup kita. Hidup pasti berubah. Bayangkan, oleh karena gereja aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena ingin damai di bumi, nggak terjadi, aku tidak akan tinggal diam. Sampai, saudara ngerti nilai kata sampai di sini artinya apa? Sampai. Itu arti bahasa Indonesia apa itu? Kata sampai ini artinya apa? Ending. Ending. Akhir. Kalau kita bisa menyelesaikan kata sampai, maka papa kita nggak galau lagi, nggak maskul lagi, nggak sedih lagi. Amin. Sampai kebenaran gereja dan Yerusalem bagaimana? Bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluk. Ayat 2. Maka, nah, apa kata maka? Ayo nilai kata maka itu apa? Akibatnya. Apa akibatnya? Apa dampaknya? Apa impactnya? Kalau gereja menyatakan terang dan keselamatan dan damai, cuma itu kerinduan Tuhan, maka siapa? Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran kita. Ini yang saya kagum, bukan kebenaranmu, bukan punya Tuhan, betul enggak? Kebenaran kita. Kapan kebenaran itu jadi kebenaranku semuanya? Kalau Matius 5, 6, 7 sudah hidup menguasai. Saudara, ini loh kita harus tahu. Depan ada tempat kosong, masuk cepat. Masuk, paling depan, enggak apa. Kalau ya hasil, suruh ke depan sini. Nanti ya. Maka, depan di sini loh. Coba lihat, siapa lagi? Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran kita. Ya. Dan siapa lagi? Semua raja. Termasuk Raja Yogyakarta. Oh enggak amin. Betul? Saya sampai lupa. Sultannya ini Hamengkubuwono. Bukan, karaton 1. Bukan, karatonnya 1. Pakuala akan dilihat. Termasuk Kasunanan Surakarta ini. Betul? Semua raja, sebut raja siapa saja, akan melihat kemuliaanmu, kemuliaan kita. Nggak selesai. Dan orang akan menyebut kita gerejanya dengan nama baru. Nah, nama ini bukan nama gereja ABCD yang akan ditentukan oleh Yahweh sendiri. Dan saya maju sini coba. Nggak apa-apa, cepetan susul. Semuanya, rombongan yang berapa orang? Hanya itu ada tempat kosong. Saya kasih papi pindah ke meja seperti itu minumannya sudah tak bawa. Makasih. Cepat maju sini. Cepat. Sebenarnya Pak pengen terjadi ini dia nggak mikir kok. Oh ya udah friend lagi. Tak sini. Maju lagi sini. Nah, saya tanya, firman ini sudah terjadi atau belum? Jawaban saya tanya. Sudah terjadi atau belum? Belum. Sudah belum. Saudara, kita harus melihat fakta ini. Ada kitab buku nggak? Dicari ini, Mas, sampai itu di situ. Saya lupa ayat, bisa tunjuk. Ternyata setan-setan, maling-maling, perampok-perampok itu jauh lebih gampang diajak bersatu daripada gereja dan pendeta. Tapi kan bisa tunjukkan ayatnya. Suatu hari Roh Kudus bilang saya, Daniel, sama tuh kok make kawana ini, aku berarti kan kok semua.
Satu hari Roh Kudus ini, Daniel, kamu carikan doa yang paling kurang ajar di Alkitab. Ayo, bingung nggak? Tuhan nyuruh nyari doa yang paling kurang ajar. Tidak masa ada sih Tuhan. Ya, karena dia yang ngomong, ya pasti ada, cuma saya belum tahu. Saya cari ketemu, saudara. Saya sampai berdek waktu, ini doa yang paling kurang ajar. Sudah belum Alkitab yang mana? Saya lupa, Mazmur itu. Oh ya sini nah, ini Pak Pendeta besar ini. Cepat. Oh kamu Pak, ini aja pakai ini. Supaya pendeta bisa baca juga di situ. Makasih. Siapa itu sebelumnya? Riko. Kita buka Mazmur, saudara. Wih, ini saya ngeri sekali. Ada doa yang paling kurang ajar ternyata. Ya, tentunya Mazmur 83 mulai ayat 2. Ya Tuhan. Nah ini, tolong ya para pendeta, pemrogat, kalau baca Alkitab, intonasi itu menentukan. Dosa itu sungguh dipandang orang. Ini teori baca, mengajar. Ini kan Tuhan, ini asal lagi bengok. Ya Tuhan, kan gitu. Janganlah engkau bengkak. Nah, kalau bacanya, ya Tuhan, janganlah engkau bengkak. Nah, artinya, bayangkan, Tuhan dibungkam-bungkam. Terus ini kurang ajar di asal. Ini mas-mas. Ojo menang, Gusti, ojo menang. Ya Tuhan, janganlah engkau bungkam. Janganlah berdiam diri. Dan janganlah berpangku tangan. Jujur, kaget gak yang pertama kali baca? Ada yang punya bahasa Jawa gak? Coba baca bahasa Jawa. Tapi yang terjemahan 94 ya. Yang saya nama, cepat saya. 2006. Ini doa yang luar biasa. 2000. Matur. Duh Gusti, paduka mugi sampun kendel kemawon. Kurang ajar nggak? Yang dijawab cari kamus. Terus ini bahasa Jawanya, namun tengok. Oh, ini bahasa Jawanya, tengok. Gusti tengok. Makanya tinggi mas Bro. Kita ini kurang ajar loh. Gimana di mana kita tertawa? Sebab para mangsa paduka sami mbrontak, ingkang sami sengit dateng paduka sami gemedhi. Sekarang bayangkan, terus belum selesai. Mereka mengadakan permufakatan licik. Stop. Apa kata lain permufakatan? Sami merancang badi damel piawon datang umat padu. Piawon merancangkan, tapi bukan itu yang saya tuju. Ada konsep kesatuan nggak dalam permufakatan? Nah, ini yang saya tuju. Ternyata setan-setan, maling-maling, perampok itu jauh lebih bisa bersatu daripada para pendeta. Mereka bisa sepak permufakatan licik. Dan mereka berunding. Dalam berunding ada unsur bersatu lagi. Hebat. Mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi yang lain. Bahasa Jawanya, sami ngerancang badi damel piawon datang umat paduka lan sami sarembang ngelawan datang ingkang paduka ayong. Saya tanya, terjadi enggak? Lu jawab, terjadi enggak? Terjadi. Ingat Muhammad Kaci yang belum bebas sampai hari ini. Dan berapa rekan-rekan kita yang diurapi Tuhan, yang dilindungi Tuhan. Kata mereka, ini lebih gila lagi. Baca, kata mereka apa? Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa
Sehingga nama Kristen, saya mau ganti, nama murid Yesus tidak diingat lagi. Wicantenipun, ayo podo ditumpes disirnakake saka antarane para bangsa supaya jenenge Israel ora disebut meneh. Dan sudah terjadi, sudah. Jadi betul apa yang Tuhan ngomong kepada saya tahun itu. Daniel carikan doa yang paling kurang ajar di Alkitab. Saya kaget. Harusnya para pendeta baca doa ini supaya kita bertobat. Bagi yang baru datang, tadi coba baca Yesaya 62 ayat 1 dan 2. Hati Tuhan sedih, dia galau, dia pusing, dia gak tahu mau ngapain karena kerinduannya tidak tercapai. Yang harusnya kita yang melaksanakan itu. Jadi yang Tuhan rindukan itu damai di bumi, bukan yang lain-lain. Kerjakan damai itu, maka bumi akan jadi seperti surga. Dan itu yang dia minta. Yesaya 49. Di antara semua kitab nabi-nabi, ada istilah nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Yesaya ini satu-satunya kitab yang paling lengkap dalam menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Dari Roh Kudus menghamili Maria sampai Yesus lahir, sampai Yesus pelayanan, sampai Yesus ditangkap, diadili dengan tidak adil, disiksa, dikantung, dibunuh, dihukum mati, sampai dia turun ke kerajaan maut, sampai dia bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, sampai dia datang kembali. Tidak ada satu kitab pun lain di seluruh perjanjian lama yang bisa menubuatkan seperti Yesaya, lengkap. Maka itu di antara semua kitab perjanjian lama saya paling banyak mengajar khotbah itu Yesaya. Karena ini memang luar biasa. Nah, bagi yang belum tahu supaya tahu. Oh ya, tadi lucu nggak suara yang naik tangga, yang nggak naik lift ya, naik tangga, nanti coba turun. Itu ada boneka-boneka, ada buku-buku 12 murid Yesus. Saya tanya Ibu Wika, ini untuk apa? Oh, ngajari cucu-cucu naik turun tangga, ngafalin murid Yesus itu siapa saja. Oh, pintar juga si nenek ini. Dan nanti saya turun dan usah pakai lift, hafalan itu siapa saja. Betul. Nah, mereka ini sudah berapa kali ke Israel? Oh iya, Pak Paulus ini ahlinya Israel, apa kamu? Bersama istri sama anaknya itu ya. Oke. Nah, saudara, saya mau cerita hebatnya Yesus. Semua kitab suci di dunia ini, agama apa saja, itu sudah nggak ketahuan lagi aslinya ada di mana. Nggak ada yang tahu. Sudah diterjemahkan, ditulis, wah sudah nggak tahu. Dan berapa Pak Paulus yang anak gembala itu Bedui menemukan gulungan kitab April atau tahun 49 kok. Di salah satu bulan tahun 1949 ada seorang anak gembala suku Bedui di Timur Tengah, waktu itu belum ada, Israel baru merdeka tahun 48. Dia kehilangan salah seekor kambingnya. Nah, rupanya di daerah perbukitan itu ada banyak gua-gua. Nah, gembala ini yakin pasti kambingku ada di dalam situ, tapi dia takut untuk masuk. Salah satu cara dia menemukan kambingnya, dia lempari gua itu supaya kalau kena kambingnya, gitu dong. Nah, tapi nggak ada suara. Ketika sekian kali dia melempar batu, tiba-tiba tar. Kalau dengar tar itu apa yang pecah? Buji atau kaca. Wih, anak ini langsung berpikir, wih, harta karun. Begitu mereka, saya lupa berapa anak, turun, kaget mereka
Mereka melihat tempayan-tempayan yang bentuknya panjang, tingginya ada ratusan. Tapi hebatnya yang itu di dalamnya ada gulungan kulit binatang, entah domba atau unta. Nah, namanya anak, wah, barang antik. Dijualah ke kolektor barang antik. Orang serba, orang Mesir kok ini. Nah, atau dia pikir mau dibuat tas karena kulit, tapi cara melindungi luar biasa. Sudah sampai ke Aleppo di Libya, di toko barang antik, tiba-tiba ada seorang yang sangat percaya Tuhan, profesor. Dia kaget melihat barang ini. Dia lihat ini tulisan Ibrani. Ringkas cerita, saudara, dibawa ke Yerusalem para ahli meneliti. Orang Yahudi berteriak sebab itu kekayaan yang tak ternilai. Ternyata gulungan kitab, gulungannya banyak. Itu seluruh Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Maka ini lepas daripada agama ya. Ini lepas dari agama, tapi ini sejarah. Maka gulungan kitab di Qumran, gua Qumran itu menjadi satu-satunya bukti kitab suci yang ada di dunia ini milik sebuah agama, yaitu agama Yahudi, yang bisa dilacak sampai yang ribuan tahun yang lalu. Dan lebih hebatnya lagi, satu-satunya kitab yang terlengkap yang ditemukan di gulungan itu adalah kitab Yesaya. Lengkap, saudara, nggak terpotong sedikit. Kita bayang padang burung tandus, tidak ada listrik, nggak ada AC, nggak ada apa-apa dalam tempayan. Logikanya rusak, hancur nggak barang ini? Ribuan tahun cuma kulit binatang. Tuhan melindungi firman-Nya, katakan amin. Tuhan menjagai firman-Nya. Dan sekarang buat bangsa Yahudi, gulungan kitab itu menjadi satu-satunya barang yang paling suci dan paling berharga untuk mereka. Sebab itu kitab suci mereka. Nah, dunia nggak bisa membantah lagi. Ketemu kok yang paling tua. Saudara, bangga nggak dengan kitab Yesaya ini? Yesaya 49 ya. Mulai ayat, saya baca ayat yang ke-6. Saudara lihat judulnya, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Judulnya itu menarik sekali. Nah, ini sejarah ya saudara, hebat sekali. Udah? Judulnya ada dua. Judul besar di Alkitab saudara, kalau di HP, HP ada ya. Apa? Pasal berapa sampai pasal berapa judulnya bagi HP saudara, cepat. 49 sampai 55. Apa judulnya? Hamba Tuhan. Itu semua besar ya. Nah, maka itu pasal 53 kitab Yesaya, masih ingat? Itu membuat tentang sengsara Tuhan Yesus. Nah, dari pasal 53 kitab Yesaya itu, Mel Gibson, aktor Hollywood, membuat film The Passion of Christ. Nah, yang belum nonton The Passion of Christ karena belum Kristen, catatan itu. Termasuk teman-teman saya pendeta, teolog-teolog yang belum nonton film itu harus bertobat. Itu film luar biasa. Saya kenal seorang hamba tua wanita sudah meninggal. Namanya Ibu Elizabeth Budshaw. Asli orang Kupang, tapi di negara Australia. Dia satu-satunya pendeta yang saya pernah tahu. Kitab sucinya, dia sudah ganti berapa kali itu. Kitab sucinya itu nggak pernah ada lembaran Yesaya 53. Setelah sekian kali saya lihat Alkitabnya, saya tuh tanya, Tante, ini kok Yesaya 53 nggak pernah ada, itu kenapa?
dia cerita, tiap kali saya baca bagian itu, saya itu pasti menangis. Dan lembaran itu artinya rusak kena air matanya. Bayangkan. Yang belum tahu baca isinya. Nah, itu judul besar. Lalu ada judul kecil di bawahnya. Apa? Hamba Tuhan sebagai terang di antara segala bangsa. Nah, ini mulai ayat 1 kita nggak baca karena waktu nanti organnya dingin. Begitu saya tanya, kok cuma organ pada tadi apa pancinya banyak itu sih nopo itu? Ya supaya tahu dulu semangat benernya. Supaya lagi sedih. Saya lanjutkan. Jadi ini untuk Tuhan Yesus. Tapi setelah dia naik ke surga dan Roh Kudus turun, karena percaya ini untuk kita semua yang dipanggil. Betul? Nah, ayat 6 saya persingkat. Yesaya ini menubuatkan tentang Tuhan Yesus kurang lebih 800 tahun sebelum orangnya ada. Jadi jarak Yesaya ke Yesus itu kurang lebih 800 tahun. Lama atau sebentar? Lama. Kan orangnya belum ada. Tapi wanti-wantinya, warningnya sudah ditulis dulu. Izinkan saudara baca yang tertulis, saya akan baca terjemahan bebas saya. Yesus ini Bapa di surga, Yahweh Tuhan bicara tentang Yesus. Yesus, awas kamu. Kalau nanti kamu sudah sampai ke dunia, lalu kamu sibuk pelayanan hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara, maka kesibukanmu Yesus terlalu sedikit bagiku. Nah, titik kata tetapi saya ganti padahal, karena itu lebih mudah. Padahal atau karena aku Yahweh Tuhan akan membuat engkau, ya karena akan ini masih membuat menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada dia sampai ke ujung bumi. Nah, ayo kita coba cari. Menurut saudara, termasuk yang ikuti ya, Didi operator saya, bacakan dia di Zoom, Instagram, Facebook. Coba tulis yang ikuti via online. Nulis, menurut saudara, siapa suku-suku Yakub dan orang-orang Israel masih terpelihara untuk zaman kita ini? Kira-kira siapa orang-orang ini? Sebut aja, salah nggak apa-apa, nggak dihukum kok. Ini siapa menurut kita? Nulis di kisah melorot-melorot supaya kasihan juga. Siapa? Orang Kristen yang sudah selamat. Nah, Tuhan Yesus tidak boleh sibuknya hanya untuk yang Kristen. Sudah ada yang nulis ini? Siapa? Filipus. Kita. Iya, yang sudah Kristen. Maaf ya saudara. Lihat kesibukan gereja. Minggu ngurus siapa? Ini suku-suku Yakub dan yang masih terpelihara ini. Senin ngurus siapa lagi? Yang Kristen lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik Minggu lagi. Lu betul atau salah kalimat? Biasanya penjawaban salah takon itu. Nah ini terus sedikit. Karena surga sudah menetapkan saudara dan saya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadanya sampai ke ujung bumi. Ini yang belum kita kerjakan. Maka itu lagi Tuhan kalau Tuhan sedih, kerinduannya tidak tercapai.
menyedihkan sekali kalau lihat ini. Yesaya pasal 2 mulai ayat 2. Yesaya 2 mulai ayat 2. Ya ini ya, lihat judulnya lagi. Menarik sekali. Udah, Yesaya 2 ayat 2. Udah ketemu? Apa judulnya? Nah, apa tadi kata Sion? Nah, gereja jadi pusat kerajaan damai buat bangsa-bangsa. Saya tanya, sudah terjadi belum? Justru gereja itu pusatnya kekacauan, maaf. Betul kan? Sedih sekali kalau lihat gereja sekarang itu. Hampir tidak ada rapat-rapat sinodal atau sinode yang biasanya 4-5 tahun sekali. Itu pasti semua gereja mengadakan pemilihan ketua umum kan. Ternyata 10 tahun belakangan ini semua pemilihan ketua baru sinode-sinode itu politik uang bekerja. Di tempat hamba-hamba Tuhan nginap itu sudah pakai amplop suruh milih siapa. Bayangkan mau jadi apa gereja? Dan itu bukan omongan biasa, bukan rahasia terjadi. Ayat 2 langsung saya baca. Akan terjadi kapan? Pada hari terakhir. Boleh sekarang kita sebut hari terakhir? Kalau kita. Terjadi apa? Kenapa nih? Akan terjadi apa di hari-hari terakhir ini? Baca. Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung pelan-pelan. Coba tutup mata, bayangkan ada perbukitan. Ngomong aja orang Jogja, perbukitan menoreh. Nah, di antara bukit-bukit itu ada satu yang paling tinggi. Gunung tempat rumah Yahweh, itu kan gereja. Adanya di hulunya. Tahu kata hulu? Paling ujung. Jadi ada gunung depan sini ada tempat. Eva sini. Eva, kalian pas bertiga. Ada tempatnya. Jadi yang Tuhan rindukan di akhir zaman ini, di antara gunung-gunung yang begitu banyak di dunia ini, di hulunya. Jadi kalau hulunya gunung-gunung itu sudah tinggi atau belum? Jawab cepetan, sudah tinggi atau belum? Sudah. Nah, di hulunya gunung-gunung ada satu gunung lagi yang paling tinggi. Bayangkan, setinggi apa gunung itu? Tempat gereja. Saudara, ini bukan gereja denominasi ABCD, tapi gereja yang benar yang Tuhan rindukan. Berarti dari jauh pun orang kelihatan nggak? Dosa tanya jawab, kelihatan nggak dari jauh? Kelihatan. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, salah satu kehebatan kitab Yesaya, selalu ada kata segala bangsa, bangsa-bangsa. Itu 66 pasal kitab Yesaya ini selalu muncul bangsa-bangsa, segala bangsa, banyak bangsa. Kenapa? Karena itu kerinduan Tuhan. Bangsa-bangsa itu diselamatkan, bukan dikristenkan. Ingat. Dan segala bangsa akan bagaimana? Berduyun-duyun ke sana. Saudara tahu arti kata berduyun-duyun? Rame-rame. Datang gerombolan, enggak satu-satu. Kemana? Ke gereja yang Tuhan rindukan. Bukan gereja denominasi. Saya akan berikan
sampaikan kalimat ini supaya semuanya ngerti. Selama orang-orang baru yang berjumpa dengan Tuhan lalu mengambil keputusan percaya dan masih ada pertanyaan, jadi kalau saya sudah percaya Yesus, saya ke gereja mana? Batasan? Kata Katolik? Selama mereka masih ada pertanyaan itu, sakit hati Tuhan belum terobati. Karena dipisah-pisah, betul nggak? Tadi siang Pak Fendi bersama istri ngajak saya beli batik. Ya. Mas sampai satu yang besar yang ada makanannya, kuenya apa, airnya dibeser supaya ada yang duduk, ada tamu lagi. Sebelah sini ada juga tempat yang kosong. Ya. Tiba-tiba saudara, saya melihat salah satu karyawan toko batik itu siap-siap pulang, dan Roh Kudus beritahu saya tentang hidup. Saya cegah, jangan pulang dulu, saya ingin ngomong. Saya nggak kenal dia. Roh Kudus bongkar itu. Pas dekat kami dua berdiri ada ruang lepas baju. Saya ajak masuk dia ke situ untuk berdoa. Saya sampaikan apa yang Tuhan katakan kepada saya sejak masa kecil, sejak bapaknya meninggal. Sayang dia nggak bisa hadir karena ada tugas sekolah. Padahal saya minta dia dari sini. Itu contoh kecil menyatakan kasih Tuhan. Nggak perlu lewat gereja, lewat ini nggak perlu. Langsung aja. Ini bangsa-bangsa kan berduyun. Oh, dia ngalami zaman Tuhan. Nangisnya sampai bubuk, saudara, karena terbongkar hidupnya. Sampai Bu Wika tanya, kok bisa cepat begitu? Itu karena hati Yesus itu ada di hidup saya. Kalau saya lihat orang berdosa dan mau sesuatu ditolong, saya akan cepat pergi. Dan sekarang ada kuis. Toko tutup jam berapa Pak Fendi? Kok telat-telat dulu? Saya lagi dulu. Sampai nanti jam berapa? 10. Oh ya, anak saja. Nah, jadi masih ada 3 jam. 3 jam kurang seperempat waktu gini. Saya akan beri pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah bakpia. Budi sebenarnya. Siapa penginjil pertama di dunia? Bapak? Maria, bukan. Yes. Kak, ojo mulut. Penginjil pertama di dunia itu pelacur. Saya kaget. Itu pelacur. Coba kita buka Yohanes 4 ayat 39. Harusnya gereja tahu bahwa Tuhan itu tidak mencari orang yang harus lulusan sekolah teologi. Amin kan ya Bapak? Amin. Nggak ada ayatnya harus lulusan sekolah Alkitab. Ini pelacur. Yohanes 4 ayat 39. Ya kan? Waktu dia berangkat siang-siang ketemu Tuhan Yesus. Ayat 6 dulu dah supaya tahu jam piro peristiwa ini, itu penting. Ayat berapa? 6, ayat 6. Jam 12 siang. Ada kata terik nggak di situ? Ada di sini. Ayat 6. Nggak ada ya? Kok lelet toh untuk banyak ini? Bapak yang harus kok. Jadi kalau ngomong nggak pakai keterangan ngomong. Oke. Nah, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di situ di pinggir sumur itu.
hari kira-kira pukul 12. Bayangkan, entang orang Jawa. Zaman itu ada mobil kan? Ada warung es. Nah, Yesus harus bagaimana? Coba lihat ayat 3. Pinter Angel, kamu langsung bisa 2 ayatnya. Hebat. Ya. Coba lihat ayat 3. Ayat 3. Iya, ayat 3. Coba ya. Yang 39 biarin dulu di situ. Ayat 3. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Coba kan, apa arti kalimat kembali lagi ke? Sebelumnya. Jangan jawab sebelumnya sudah ke sana. Balik. Ingat tuh, panas. Dan kita tahu Tuhan Yesus kendaraan paling gampang waktu itu unta atau keledai. Dia naik keledai atau naik unta? Jalan kaki. Kembali lagi. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. 4. Ia pun Iya. Saya tunggu itu pas saya adik sana. Nah, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Coba nanti ulang di belakang kitab saudara ada peta. Saudara. Sudah dari Galilea dia menuju ke tempat lain. Ternyata suruh balik ke Galilea lagi. Dari menuju Yudea sampai Yudea dia harus balik ke Galilea dan harus. Coba saudara bongkar. Kalau ada kata harus berarti ada yang nyuruh, ada yang minta. Nah ini kita perlu tanya, siapa? Setelah tahu siapa yang minta, cari untuk apa? Jam 12-nya tuh. Walaupun tidak semua kita pernah ke Israel, tapi dengar padang burung Yudea, nggak ada satupun pohon sampai hari ini. Kenapa nggak tunggu nanti sore atau besok pagi-pagi? Ada apa? Tolong simpan kalimat ini buat semua kita yang mau belajar. Kecil besar hal yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu keren. Dampaknya selalu ada orang yang dia harus selamatkan. Ini penting. Dan itu saya pakai sampai hari ini. Makanya tadi waktu cuma beli batik, ada satu jiwa Tuhan selamat. Ini ada itu asli di sini. Ini ada Igo ya. Pertama kali orang lahir di Jogja diadakan di apa namanya penginapan Talenta. Daerah mana itu? Blimbing Sari. Nginep di sana. Murah, bagus, bersih. Percayanya yang belum tahu. Ada berapa kamar Talenta sana? Ada berapa kamar? 50-an. Bisa tempat untuk acara juga di Jogja. Saya percaya. Nah, begitu saya lagi ngajar, kalau Kudus tunjuk saya tentang seseorang, saya nggak kenal siapa ini. Dan waktu itu September, kira-kira tanggal 6 September 2020, COVID masih masalah. Bukan yang, oh ya setelah itu tahun depannya, oh ya tahun depan 2021 ya Mei, terima kasih. Nah, dia pakai masker. Saya juga, tapi nanti kalau saya selesai ngajar saya akan cari dia. Begitu saya ngajar, berubah saya. Kemana Tuhan? Saya nggak tahu. Ya udah, saya bilang Tuhan ampuni saya kurang cepat. Luar biasa hidupnya. Saya sekolahkan dia. Ngerti? Nah ini loh. Jadi kemanapun kita pergi, hal kecil dan besar urusan kita harus berdampak besar. Saya persingkatnya. Dalam Lukas 7 mulai ayat 36 kalau saudara baca, Tuhan Yesus diundang dinner makan malam di rumah Simon orang Farisi. Nah perhatikan, buat Tuhan Yesus bukan dinernya yang penting, tapi ada seseorang yang butuh dia hari itu. Masih ingat? Siapa? Perempuan. Nah walaupun di Lukas 7 nggak ada tulisan,
Tapi semuanya kita tahu itu pasti perempuan yang di Yohanes 8 yang ketangkap basah berbuat zina itu. Kan dia gak sempat berterima kasih karena Yesusnya langsung hilang, sebab dia masih shock, masih ketanggungan. Nah dia cari kabar, oh malam itu yang orang yang menyelamatkan dia ada di kotanya, cuma masalahnya di rumah orang Farisi, nggak mungkin dia masuk. Nanti, nah malam itu Tuhan selamatkan dia. Masih ingat ketika di Lukas 5 Tuhan Yesus perlu fasilitas untuk ngajar? Di pinggir danau itu ada berapa perahu? Masih ingat? Ada 2. Nah nggak mungkin Tuhan pakai 2-2, nggak mungkin Tuhan apa itu beragas itu tamak itu enggak. Dia pasti pilih salah satu. Nah saudara, ini loh cara Roh Kudus ngajar. Kira-kira kalau saudara lagi butuh perahu dan ada 2, ngaku, saudara pilih yang apa perahunya? Bagus, apa mana? Besar, bersih, nyaman. Enggak, banyak makanannya, katanya happy. Nah, apalagi yang lengkap peralatannya, tidak bocor dulu lah. Enggak. Tuhan Yesus dalam menentukan fasilitas. Langganan papnya Java bisnya kok. Iya. Papnya handphone sopong. Oke ya. Enggak. Tuhan Yesus dalam memilih selalu dia akan lihat orangnya siapa. Saya Lukas nggak menulis pemilik perahu yang satu itu siapa. Yang saya tahu bukan miliknya Pak Fendi. Enggak ada tulisannya siapa. Ternyata dia milih perahunya Simon. Dan Simon ini dipakai terus. Itu cara Tuhan memilih sesuatu, fasilitas. Itu cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Luar biasa. Oke ya, ini saya contoh lagi. Saya bersama istri masuk ke Nabire itu 18 Agustus 93. Tanpa kenal siapa-siapa. Nah salah satu nyambut saya itu bapaknya Pak Gembala Dana, almarhum Pak Sutanus. Waktu itu sekretaris Dewan. Nah begitu kami juga sampai, akhirnya sekolah harus mulai. Kami dapat berkat untuk kami beli rumah sebagai sekretaris kami yang pertama. Dan kami masuk rumah itu 1 September 94. Sampai hari ini kami masih pakai rumah itu. Dan begitu indahnya Nabire, rumah itu nggak ada nomor jalan, nggak ada nama jalannya sampai hari ini. Jangan tahu kemudian. Oke. Nah, waktu itu ada 2 pilihan. Satu, luas tanahnya hampir 1000 meter di pinggir jalan besar. Ya, harganya 27 juta atau 94 itu jauh sekali. Lalu tawaran kedua, rumah lebih kecil, luasnya hampir 700 meter persegi. Tapi dari jalan besar belok ke kiri masuk lorong. Dari lorong ke kiri belok kiri lagi lorong pertama, lorongnya lebih kecil. Harganya 32 juta setengah. Ayo, kalau saudara pilih yang mana? Yang pertama dong ya? Saya tidak. Saya selalu tanya motivasi. Apa? Mana yang harus kamu beli? Yang kecil. Saya tetap tanya, kenapa? Itu saya pakai. Karena di depan lorong itu ada rumah sakit. Oh, saya langsung ngerti. Zaman itu, 94, Nabire masih sepi. Rumah sakit itu jauh di luar kota Nabire waktu itu sobat. Jadi warung aja nggak ada. Rumah juga masih jarang. Nah yang tadi yang besar ini, itu hampir tengah kota. Tapi Tuhan nyuruh enggak, beli situ, saya ikut. Betul saudara. Kira-kira 10 tahun pertama kami tinggal di situ, rumah itu jadi ampiran. Tahu kata ampiran? Orang kampung bahasa Indonesia apa? Singgah, tempat singgah. Semua orang yang sakit jaga, semua keluarga yang menjaga keluarga yang sakit minta air panas ke rumah kami itu. Kami sampai sedia koleksi tikar banyak-banyak untuk berkat itu. Karena rumah sakit itu listrik aja sering mati. Bayangkan. Dan bukan cuma itu, karena itu dikenal rumah pendeta.
mau jam berapapun, kalau ada pasien perlu cari pendeta, rumah itu diketok. Dan semua tinggal di situ sudah terbiasa. Mau jam berapa diketok untuk berdoa. Hebat nggak kalau Tuhan itu bekerja dengan cara seperti itu? Jadi bukan milih untuk enak kita, tidak. Dan rumah itu saya beri nama Pondok Gravila, karena tempat Gravila pengampunan dosa dan penyelamatan. Sampai hari ini orang tidak tahu itu rumah Pondok Gravila. Hebat nggak? Nah itu contoh. Nah itulah Yesus. Untuk apa siang-siang jam 12 dia harus balik lagi? Karena ada satu jiwa yang cari. Saudara, sampai hari ini saya percaya orang Jogja pergi Gunung Kidul, saya kasih mau untuk Gunung Kidul. Orang kalau nimbang air biasanya jam berapa? Pagi atau sore? Nggak mungkin jam 12, nggak mungkin. Nah kenapa perempuan ini jam 12? Karena dia takut jadikan omongan orang. Lebih baik pergi siang-siang gak ada orang Pak. Ternyata perempuan ini sedang merindukan sesuatu yang dia cari selama ini. Akhirnya jumpa Yesus. Ringkas cerita, terjadi dialog yang tidak imbang. Bagaimana kamu memberikan aku air? Kamu gak punya timba. Dan padahal tadi awal-awal kamu minta air ke aku. Masih ingat ya? Terus Yesus berkata gini, hai perempuan, seandainya kamu tahu aku ini siapa, pasti kamu akan minta air kepadaku. Sebab air yang kau minum dari sumur ini akan buat kamu haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu gak akan haus lagi untuk selamanya. Ini yang keren. Bahkan air yang aku berikan akan jadi mata air dalam hatimu. Ayo, kalau saudara, kalau kita ini perempuan itu kira-kira dapat tawaran itu mau atau enggak? Coba pura ya, mau enggak? Mau. Maka itu perempuan berkata, kamu itu berikan aku air itu. Karena dia enggak mau capek-capek pulang pergi, panas-panas cari. Jawaban dari Yesus itu nyeleneh orang Jawa itu. Panggil suamimu. Ayo pakai ilmu Jawa, adik gaduh. Suami dengan air ada nyambung. Cepetan jawab ini. Pakai ilmu adik gaduh pun nggak ada hubungan antara suami dengan air. Tapi buat Injil ada hubungan. Dengan tegas perempuan ini berkata, aku nggak punya suami. Langsung Tuhan Yesus nembak, betul katamu. Kamu gak pernah punya suami, tapi 5 laki-laki pernah kamu koleksi. Dan sekarang koleksi laki-laki itu yang ada di rumahmu, itu juga bukan suamimu. Ayo jawab, apa profesinya? Perempuan kok koleksinya 6 laki? Wajar. Kaget dia. Wih, kalau begitu kok benar Nabi. Nah, terus mulai hidup agamawinya keluar. Ini keren kalau saudara baca yang sempat ini. Nenek moyang kami mengajar kami menyembah Tuhan di Gunung Samaria. Tapi nenek moyangmu mengajar menyembah Tuhan di Gunung Yerusalem. Yang benar itu mana? Saudara, jawaban Tuhan Yesus harus jadi jawaban buat generasi kita sekarang. Jangan nyembah di gunung Protestan, gunung Katolik, jangan nyembah di gunung Pentakosta, gunung GKKD, gunung Gisi, Warga Allah. Jangan, nggak akan ketemu. Tuhan Yesus berkata, sembah dalam roh dan kebenaran, maka kamu akan ketemu Bapa. Akhirnya perempuan mengalami perubahan. Lihat ayat 39. Baca sama-sama 39. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Izinkan saya berkata, teori ini saya pakai sampai hari ini. Kalau saya disuruh nginjili seseorang, Roh Kudus pasti beritahu dulu latar belakang orang ini dan pasti terbongkar. Bahkan beberapa kesaksian orang itu sudah lupa peristiwa itu.
Tapi ketika dibongkar, ini kesaksian. Pertama kali kami ke Manila, saya lupa tahun berapa ya, 2000 awal. Istri saya ikut, berapa anak saya. Dan kami lagi santai, diajak gereja Filipina yang undang kami itu ke park, ke taman. Lagi liburan. Tiba-tiba saya melihat ada suami istri lagi main dengan 2 anaknya. Terus Roh Kudus bilang, kamu dekati si suami, sampaikan tentang pulpen. Itu Roh Kudus jelas, pulpen. Nah, saya sudah kenal suara itu, saya nggak pernah tanya, oh gimana pulpen kayak gini. Karena gara-gara pulpen itu dia terbuka dengan Injil. Karena ada rahasia yang dia sudah lupa tentang pulpen. Tapi Tuhan bongkar. Mau lari kemana? Kalau Roh Kudus yang bicara. 2 bulan kemudian istrinya kontak saya, bilang terima kasih. Sejak pertemuan di taman itu, suami saya berubah. Dia bisa sayang dengan anak-anak yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Hanya gara-gara ngomong soal pulpen yang dia sudah lupa. Roh Kudus itu hebat kalau memberitahu masa lalu kita, betul? Tepat sekali. Karena ini luar biasa. Nah, maafkan saya. Sebelum Tuhan Yesus bicara di Kisah Rasul 2 ayat 1 ayat 8, Roh Kudus akan turun kepadamu dan kamu akan jadi saksi bagiku, masih ingat? Dari ini sampai ujung bumi. Begitu kalau Matius 28, pergilah kamu, beritakan Injil ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa bersaksi. Itu ada puluhan kali di perjanjian baru, bersaksilah, bersaksi. Nah, saudara dengar, maaf, tapi teologi merusak. Dari bersaksi sudah jadi pengkhotbah. Nah, ini bedanya bersaksi dan berkhotbah. Kalau khotbah mesti sekolah dulu, kuliah dulu. Tapi menjadi saksi itu gak perlu kuliah. Karena menjadi saksi itu cukup menceritakan ulang apa yang dialami. Betul? Nggak perlu kuliah, kesupen. Dan orang yang kuliah teologi malah susah bersaksi karena kaku, dipatokin dengan homiletik, dengan ini, dengan itu, latar belakang semua. Maaf. Bagi yang bertanya-tanya, apa teori yang saya pakai untuk menyampaikan firman sehingga gampang dimengerti? Catat, saya pakai logika anak-anak. Firman Tuhan yang dipelajari, dikenali lewat logika anak-anak, maka firman itu jadi gampang dimengerti. Tapi kalau pakai logika teologi, teologi itu sejajar dengan biologi, antropologi, psikologi, itu logi itu sejajar semua. Akhirnya teo yang adalah Tuhan jadi merosot nilainya, cuma jadi sebuah ilmu pengetahuan. Ini masalahnya. Yang masih ngotot tetap bersahabat jangan keluar dulu. Nah, menjadi saksi itu nggak perlu sekolah, ceritakan ulang. Sampai saya itu pernah memperagakan dialog Yesus dengan perempuan ini dengan beberapa anak-anak saya. Itu ternyata nggak sampai 20 menit itu. Bayangkan perjumpaan dengan juru selamat dunia yang nggak sampai 20 menit merubah hidup orang langsung jadi penginjilnya. Maaf, ini logikanya. Jadi buat tetangga-tetangga yang akhirnya bisa percaya kepada ini kakak bagus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena, maaf saya pakai bahasa Jawa, cuan kemit. Maaf untuk itu. Karena kalau saya jadi tetangga dia, saya kan mikir ngomong apa. Loh, waktu dia berangkat, profesinya apa? Waktu dia pulang, tetangga masih kenal dia? Ya. Tapi kok bisa cangkem pelacur dipercaya? Kok bisa mulut pelacur dipercaya? Karena ada kuasa Yesus, kuasa Injil itu, saudara. Ini loh gereja salah. Bukan jadi pengkhotbah, jadi saksi.
Cuma cerita ulang apa yang dialami. Titik. Nggak usah nambahin, nggak usah ngurangi, sampaikan saja. Wih, ini dahsyat sekali, saudara. Ayat 40 akhirnya Yesus tinggal berapa hari lagi di situ, karena ingin dengar lebih banyak lagi. Harusnya gereja sadar tentang penginjil pertama di dunia ini ternyata nggak ada gelar apa-apa. Kisah Rasul 4 ayat 13. Mudah-mudahan nggak salah. Kisah Rasul 4 13. Siapa penginjil yang paling berani? Kisah Rasul 4 ayat 13. Saya cari di. Ya betul, ada ya. Betul ya. Karena ayatnya Kisah Rasul 4 ayat 13. Belum? Samuel, jalan. Oke, saya baca saja. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak enak sekali, tidak berpendidikan, sudah orang biasa, bahasa umumnya awam, nggak berpendidikan lagi. Heranlah sidang itu, ini ada para mahkamah agama, ya orang-orang Farisi, imam-imam, ya mengadili mereka. Heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai ini yang penting. Nggak perlu tanya lulusan sekolah teologi mana, nggak usah. Percayalah. Setan buka ijazah teologi pasti mumet. Oh nggak aneh ya. Tapi setan akan geredek kalau dia tahu suara penuh berapa. Nah ini beda. Maaf ya, jangan tersinggung. Jadi ini kebenaran kita harus tahu. Bahwa murid-murid Yesus dikenal orang biasa tidak berpendidikan. Kan cuma nelayan. Tapi mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. Nah, ini yang penting. Nggak usah tanya dari sekolah teologi mana, gereja apa, nggak penting. Biar setan-setan tahu kita diutus oleh Dia. Amin. Nah, terakhir ya, kok suara aku ngomong gak penting. Nah, bedanya kalau kita memberitakan firman dengan logika teologi, maaf, yang mendengar langsung dahi mengerut, alis gandeng. Nah, kenapa? Apa senang? Malah. Ayo, kenapa? Kalau firman diberitakan dengan logika teologi, yang mendengar pasti alis yang mengerut. Apa dahi mengerut, alis yang gandeng? Mikir. Enggak. Kalau disampaikan dengan logika anak-anak kayak begini, cara sengaja bagi yang pertama kali tahu saya ini caranya. Firman jadi hidup dan gampang dimengerti. Dan itu adalah peristiwa sehari-hari dalam hidup kita. Enak ya kalau belajar firman seperti ini, jadi hidup gampang dimengerti. Puji Tuhan saya pakai logika anak, maka itu saya bersyukur. Saya pernah jadi guru suami hampir 14 tahun. Yang saya ketemu anak-anak itu luar biasa. Senang sekali saya ketemu mereka. Ya, salah satu contoh waktu saya jadi guru sekolah minggu, hebat sekali anak-anak itu. Saya ngajar tentang Nuh. Jadi anak-anak, Nuh itu buat kapal, ya, dengan gambar yang ditunjukkan itu. Ada anak tanya, Tuhan gambar pakai kertas opo. Itu saya nggak pernah kepikir. Udah saya tanya teman-teman saya guru-guru yang lain, jawabannya malah makanya kalau ngajar anak kritis hati-hati, ini malah disalahkan. Tapi saya percaya jawabannya ada di Alkitab. Tapi saya nggak tahu di mana. Sudah sampai Jumat malam belum ketemu jawaban. Nah saya ini kan kondisi berkata, belajarlah kepada anak-anak. Betul? Nah jadi tolong ya.
keluarga yang punya 3 anak. Anak pertama 8 tahun, anak kedua 4 tahun, anak ketiga 2 tahun. Jadi berapa tahun? 8, 4, 12, tambah 2, 14 tahun. Berarti saudara sedang kuliah dengan 3 dosen selama 28 semester. Nah, kuliah dengan 3 dosen 28 semester nggak lulus-lulus. Mana cari dosen dulu. Wah, ini ya, maka itu saya pakai firman itu. Jadi kalau saya ngajar anak-anak, bukan saya gurunya, mereka itu dosen saya. Sebetulnya sih saya soal-soal. Nah, kalau hari Minggu itu mereka kasih soal, saya bisa jawab. Saya bilang, anak-anak tunggu minggu depan. Walaupun saya panggil anak-anak tetap terus. Maka itu kalau ada, jadi antara anak-anak dengan papa mama, yang dosen siapa, mahasiswa saya. Nah, cepat jawaban saya. Siapa dosen, siapa mahasiswa? Sama anak-anak dosen. Maka itu mahasiswa berani koneksi dengan dosen, nggak lulus. Itu logika yang gampang dimengerti. Jadi sudah Jumat malam nggak ketemu jawaban, kita sopan ini. Puji Tuhan, Sabtu pagi habis saya sarapan, Roh Kudus tahu saya stres karena nggak ketemu jawaban. Dan ya kamu buka Yohanes 8. Woi, saya dapat jawaban, saudara masih ingat? Yesus melukis di tanah. Wah, saya senang. Minggu aku ujian pasti lulus, itu aku pasti lulus. Dan setelah ini loh, indahnya ngajar anak-anak. Anak-anak itu yang wajah anak-anak itu yang paling saya suka itu 2 hal. Satu, waktu ngomong, waktu surprise. Itu wajahnya saya nggak bisa nirukan. Kamu bisa? Betul nggak? Saya tanya iya dong. Ya wajah anak kalau lagi kagum, lagi ngumur, pas nggak sembahyang. Yang kedua itu kalau lagi ngapusi. Anak-anak itu kalau lagi bohong, enggak kok main, enggak kok enggak. Tapi wajahnya bilang apa? Enggak. Nah setelah kita gede-gede gini, enggak ada wajah itu. Tadi wajah munafik kan? Itu gak sih ngomong itu? Enggak, ini kok segede begini ya. Maka itu salah satu hobi saya awal-awal menikah, istri saya kagum. Karena saya ini kalau lihat ada anak kecil tidur, saya bisa lama memandangi wajah mereka. Kadang-kadang senyum sendiri. Ya tuh anak kecil tidur. Saya nungguin wajah itu luar biasa, tenang. Betul? Karena wajah kita duit lah. Pura-pura kayak anak-anak itu luar biasa wajahnya. Betul ya? Nah, ketika dosen saya jawab tanya minggu lalu kertas apa? Oh, saya bacakan Yohanes 2, Yesus menulis di tanah. Itu wajahnya itu kayak gimana gitu loh. Hebat ya? Jadi semua jawaban ada di Alkitab atas semua pertanyaan itu. Lain kali lagi saya ngajar tentang Musa membawa Israel. Saya bilang 4 juta orang dipimpin. Dari mana saya tahu? Baca Bilangan 1. Ya Bilangan 1 menulis jumlah anak laki-laki yang umur 20 tahun ke atas itu 630.000 sekian. Bayangkan, anak 630.000 ini punya adik, punya kakak, betul? Yang perempuan pas semua. Jadi anak-anak aja berapa juta. Nah kalau 630.000 sekian, bagi aja setiap keluarga punya 5 anak lagi. Cepat hitungan. Dan itu duit pasti cepat. Nah, suami istri jadi berapa? Bapak Mbok ini dari 630.000, oke dibagi 5, oke berapa? Belum nenek kakek, om tante semua. Jadi 4 juta. Nah saya nerangkan, anak-anak betapa luar biasanya. Baca lagi pada bulu, nggak punya peta, nggak punya apa. Oh kok bisa? Ribetnya 40 tahun begini. Om, satu anak. Tuhan malaikatnya banyak nggak om? Banyak saya bilang. Ada 4 juta om. Cuma saya belum mengerti. Kita kamu dia mau tanya apa? Om, daripada repot-repot 40 tahun,
kenapa Tuhan nggak nyuruh aja satu malaikat menggendong satu orang Israel? Karena saya nyampe kan. Betul juga. Ayo, teolog mana pernah mikir kayak begini? Nah, aduh, maka itu belajar dengan anak itu menyenangkan sekali. Maka itu sampai hari ini saya tetap betah kalau kumpul anak-anak. Karena nggak pernah munafik kayak kita. Betul? Apa adanya anak-anak. Satu kali lagi saya sampaikan firman tentang Tuhan itu maha kuasa. Begini. Ada anak lagi yang tanya, oh apa itu maha kuasa? Saya terangkan gini, pokoknya nggak ngerti lah. Tuhan yang minggu depan mau jawab. Untuk belajar Tuhan ini ditanya ini maha kuasa itu kayak apa? Satu hari sebelum minggu saya suruh minggu depan masuk ke kelas bawa bola dunia, global itu loh. Ya, nanti untuk apa? Proposal kita. Oh, saya tahu. Saya bangga, saya pasti lulus nanti itu. Saya masuk ke kelas pada hari Minggu, saya pakai meja tinggi, global saya letakkan di tengah, anak-anak saya suruh mutar. Anak-anak lihat, bumi ini bulat nih. Meja bulat kok nggak tahu ngomong. Lebih banyak airnya atau daratan? Ini anak-anak jawab. Wih, yuk, ada suara anak kecil, saya tahu air. Kemana suara anak? Siapa namanya? Femi, mana? Umur berapa Femi? 9 tahun sudah dia orang. Saya jawab, soalnya masih anak-anak umur. Hebat kamu. Banyak air. Anak-anak lihat, bumi ini berputar. Nah, kalau anak-anak jawab, ya, lupa anak, bukan anak lagi. Ya, bayangkan anak-anak, bumi ini bulat, nggak ada mangkok, diputar, kok airnya nggak muncrat. Wih, itu wajah-wajah kagum tadi. Betul nggak? Ini kan maha kuasa. Diputar nggak tumpah, di tempat bulat nggak tumpah, nggak muncrat. Terus aneh. Kita Indonesia di mana? Ya, kita nggak tahu kan? Ayo kita marah. Jadi sebetulnya kita tuh berdirinya begini atau tidak? Ayo saya ini terlalu bicara. Terus kita berdiri begini loh saya. Dan betul nggak? 50 derajat begitu. Coba kamu lihat petani sini. Di mana itu orang berdiri? Jawab cepat. Ya mau di bawah saya tanya, bagaimana berdiri mau di bawah? Juga diputar nggak lepas. Hebatnya Tuhan. Aduh, saya udah banyak lagi bisa cerita tentang anak-anak itu. Maka itu saya lulusnya punggal. Nah dosennya anak-anak yang tulus-tulus itu. Satu kali dia ngajar tentang Yesus menjadi manusia. Ibrani 2 itu saya uraikan, oh anak-anak Tuhan itu begini. Semua kita rasa, ya, kok tiba-tiba ada anak. Oh, kalau gitu Tuhan Yesus orang sakit gigi. Jujur, orang dewasa mana pernah mikir. Ayo kalau saudara gurunya jawab apa? Yo, puji Tuhan, berarti jangan gosok gigi. Betul, wih, bagi anak-anak ini tahu. Ada satu yang pegang pipinya, oh dia pas sakit gigi. Itu polosnya anak-anak. Setuju ya? Anak-anak itu dosen yang luar biasa. Dari mana ngomong kok soal anak-anak? Oh iya, logika. Itu cara saya mengajarkan firman sehingga gampang dimengerti. Siap? Terlalu sedikit bagi kita, kata Tuhan. Kalau kesibukan kita cuma ngurus yang sudah Kristen. Maka itu gembala-gembala, maaf ya, jemaat yang ada coba dengar. Jangan jemaat dimanjakan. Saya kepala, Om, doakan Om. Jangan mau, kepala kan bisa. Soalnya kepala kok minta doa pendetanya, repot. Amin, para pendeta. Ya ajari mereka aja itu benar. Jangan dididik pendeta, jangan dididik pendeta. Hancur nanti pekerjaan Tuhan. Nggak akan selesai, maka pendeta cepat mati.
Betul, karena direpoti cuma. Ayo, semuanya belajar untuk jadi saksi Yesus. Amin. Nanti semua? Ya, puji Tuhan. Karena waktu ya, ternyata saya ngomong 1,5 jam dulu sekarang. Tadi lama sekali gitu. Oke, tapi indah bukan? Kalau waktu itu saya bekerja. Oke, saya beri kesempatan. 2 orang boleh bertanya. Niko, mungkin. Mike Andy, kasih. Ayo mau tanya coba. 2 orang, berdiri. Ada nggak? Kalau nggak ada, sekarang saya tangannya langsung. Ada yang mau tanya, angkat tangan. Ya di rumah, Didi nanti akan jawab, saya akan bacakan. Ayo. Ada yang mau tanya di sini, angkat tangan. Yang lagi. Oh, ada di belakang sana. Iya Pak, silakan. Ada di? Belum ya? Oke. Berdiri Pak, supaya dilihat wajahnya. Oke. Siapa ya? Padanya Ya. Kalau ini tema kita diutus menjadi pertanyaannya berupa jawaban. Nah, kapan kita ini beres? Betul? Sampai sekarang pun saya belum beres-beres loh Pak. Masih terus belajar. Maka itu penginjil pertama itu perempuan pelacur ini sebagai jawaban Pak. Betul enggak? Ini kan luar biasa. Pelacur bisa jadi saksi Yesus yang hebat. Maka itu semua kita baca ayat ini, 2 Korintus 12 ayat 7 ya, 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Ayo kita belajar. Gak akan pernah beres kita ini. Betul? Kalau kita nunggu beres, gak menginjil semua kita, gak bisa jadi berkat. Ada? Kita maksudnya ya, sudah, laptop bikin lagi. Jadi ya, mau 2 Korintus 12 mulai ayat 7 saya akan baca ya. 12 itu supaya nah, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis, bukan utusan presiden, untuk menggerojok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Pak, justru kalau saudara dan saya sangat sadar akan kelemahan kekurangan kita, kita nggak akan pikir kita bisa sombong. Atau terus ayat 8. Ya, ayat 8. Ya, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Yahweh supaya utusan iblis mundur dari hadapanku. Namun jawab Yahweh kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu Paulus, sebab justru dalam ketidakberesan hidupmu, dalam kelemahanmu, dalam kekuranganmu, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas apanya? Kelemahan kekurangan itu, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, oke, saya nggak mau debat dengan doktrin yang beda-beda. Ini juga begitu, bukan begitu maksudnya. Oke lah. Oh itu terusnya begini, saya percaya bisa nikah. Pak, siap ya? Gak apa-apa, tetap lanjut, asal mau bertobat. Terus diperbarui. Satu lagi, cepat, ibu-ibu kalau bisa. Biasanya ibu-ibu di rumah itu disini kok cinta ya. Oh ya, Pak Yonis. Saya kasih kesempatan, satu ibu habis ini, perempuan. Anak gadis boleh, ibu rumah tangga boleh. Cepat. Ini angkat tangan. Di apa keyboard kita yang mau tanya. Habis ini seorang ibu ya, langsung apa? Oh belum dipencet, belum. Oh oke. Tadi mengoreksinya kalau salah tadi, kalau nggak salah itu ada kalimat Tuhan itu bangsa-bangsa itu diselamatkan, bukan dikristenkan. Itu maksudnya bagaimana? Nah ini doktrin yang salah. Itu dok. Ya,
Baca 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Terima kasih pertanyaanmu membuat kita semuanya sadar. Saudara, yang membuat Injil terhalang itu justru kata Kristen. Setuju gak sih? Saya ulangi, yang membuat Injil terhalang justru agama Kristen sendiri. Oke. 1 Timotius 4, saya coba dengan Kristen. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah satu-satunya ayat yang sudah muncul di dalam seluruh Alkitab. Hanya satu ayat ini yang memberitahu saudara dan saya apa sih kehendak Tuhan itu. Maka itu kalau ada gereja mengajak ini saudara-saudara, mari kita puasa cari kehendak Tuhan. Lalu kok mau kalian pakai puasa? Oh ya tertulis semua kok. Kehendak itu cuma satu, supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Tuhan tidak pernah punya kerinduan dunia jadi Kristen, bukan. Pasti itu. Justru kata Kristen itu kecil. Buat Tuhan kata Kristen itu jijik. Kata Kristen di zaman itu makar pada negara. Maka itu ejekan. Dan dari hati dan mulut Tuhan sendiri gak pernah ada kata Kristen. Baca 28 Kisah Para Rasul. Kata dominan untuk saudara dan saya adalah murid. Kata Kristen cuma muncul sekali di ayat pasal 11. Begini zaman itu. Gara-gara Petrus, Yakobus, Yohanes, semua itu yang buat Kristen murid Yesus rusak. Jadi mereka itu dicap pemberontak. Karena mereka gembar-gembor di mana-mana. Wih, kita kan punya raja baru nih. Supaya kita akan merdeka dari perjanjian Romawi. Itu kan merusak, melawan negara. Maka itu ketika Yesus disalib, kenapa imam-imam minta Pilatus nulis di kepalanya? Karena zaman itu semua orang boleh menuliskan nama apa saja dan jelek-jelek untuk diketahui yang dibunuh ini, yang dihukum mati itu siapa. Bajingan tengik, ini penjahat ini tulis. Nah, yang diminta oleh orang Yahudi, imam-imam kepala, Pilatus tolong tulis di ujungnya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu penghinaan. Artinya dia raja kok mati disalib, raja apa? Nah, sejak itu mereka sebut Kristen. Karena pengikut Herodes disebut Herodian. Itu istilah mereka. Ya, macam-macam namanya. Nah, ketika mereka sedang berjaya karena Injil disebarkan, ternyata masyarakat berkata itu pemberontak, ini Kristen. Jadi jelek nama Kristen itu nggak ada. Saya nggak suka disebut orang Kristen, lebih suka disebut murid Yesus, pengikut Yesus gitu kan. Nah, bedanya apa? Diselamatkan itu bukan dipindah agamakan, tidak. Sampai hari ini saya masih memuridkan cukup banyak orang yang agamanya saya nggak mau katakan. Itu urusan. Sebab saya percaya Yohanes 8. Apabila kebenaran itu datang memerdekakan kamu, maka kamu merdeka dengan sesungguhnya. Jadi sampaikan kebenaran. Nggak usah embel-embel agama, gereja, tidak. Setelah kebenaran akan memerdekakan. Nah, kalau mereka milih, ya sudah. Selasa kemarin, ini kan hari Jumat. Saya baptis orang yang bukan dari Kristen. Saya ketemu dia awal Oktober tahun lalu tanpa sengaja. Nah, orang ini orang Belanda, mamanya asli orang Klaten, Muslim, bapaknya Belanda. Nah, saya nggak kenal dia. Pas ketemu, Romus bilang, wih, dia kaget. Nah, sejak itu, tiap kali saya ke Belanda, dia pasti cari saya dan dia mau belajar. Saya nggak pernah mau pengaruh. Nah, Januari yang lalu itu saya pertama kali ke Belanda untuk tahun 2024 dan baru balik kemarin April ini. Ternyata dia bilang, saya ambil keputusan mau dibaptis. Kenapa?
ya sejak ketemu kamu saya baca Alkitab dan ini luar biasa. Saya tuh dulu nggak mau jadi orang Kristen karena saya lihat ini berada kacau begini. Oke. Nah tapi permintaannya dia itu mau yang baptis di laut. Ya winter baptis di laut. Jadi iwas kan. Nah, kenapa harus di laut? Anak ini orang ini supaya langsung dosaku gila. Ketil orang jalan dia. Ya berjuga. Nah, April lalu saya datang masih dingin. Ya udara di luar itu 8 derajat. Begitu saya memasukkan kaki ke air, langsung aku saya sekali. Gak tahu berapa itu airnya. Tapi dia rindu. Nah, jadi saya nggak pernah mengkristenkan dia. Kebenaran akan memerdekakan. Kata diselamatkan itu artinya dikembalikan ke posisi semula ketika kita dijadikan. Posisi kita semula waktu diciptakan itu Kejadian 1:26 serupa dan segambar dengan Tuhan. Nggak begitu dosa masuk kita serupa segambar dengan ulu dan setan itu, betul nggak? Nggak diselamatkan itu dikembalikan untuk jadi serupa segambar dengan Tuhan, bukan dikristenkan. Untuk memperoleh pengenalan, bukan pengetahuan yang terjemahan kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus, dia sudah jelas. Ibu cuma satu. Kalau dia suruh mana sih ya, mau punya makanan di sini. Yang satu ibu cepat tangan, sama makanya. Kok kayak nggak ada perempuan di sini? Ayo sama makanya. Cepat, siapa? Ibu, katakan terus Pak. Pak Jadi maju. Tepuk tangan berdiri sendiri. Karena saya mau belajar. Haleluya. Makasih ya Pak Pia Java, undang kita semuanya. Ini Alkitab besok kayak gini, Mbak.